Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Jaleha SPD. Saya mengajar di SDIT Wisata Hasanah, Kecamatan Pontianak Tenggara. Pada kesempatan ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 2 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita ketemu lagi pada pagi hari yang cerah ini. Namun sebelumnya, untuk menambah keberkahan ya di dalam majelis ilmu ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk itu Bu Jaleha minta tolong kepada Munzir. Silakan Munzir. Ustaid. Siap. Iya, Allahu Akbar. Iqra'u doa qabla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, terima kasih Munzir. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Baik, Ibu langsung buka saja pembelajaran kita. Melanjutkan masih pelajaran yang lalu. Sudah kelihatan belum nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masih melanjutkan di pelajaran kita tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, di subtema 3 ya, PB2, yaitu manusia dan benda di lingkungannya ya. Nah, Ibu minta tolong kalian mengisi presentasi dulu. Sudah selesai ngisinya? Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu supaya kita tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya, sekarang unsur-unsur iklan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menganalisis unsur-unsur dan ciri-ciri iklan, serta didik mampu menuangkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan penuh percaya diri ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dengan kegiatan mengamati berbagai benda di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen dengan benar.
Selanjutnya yang keempat, setelah kegiatan mengamati dan mengidentifikasi berbagai benda, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan, sifat-sifat, zat campuran, dan komponen penyusunnya dengan penuh percaya diri. Nah, ini anak-anak, ini ada gambar atau iklan cincau ya. Nah, di depan gang sekolah kita tuh ada yang jual cincau, pernah ada yang beli? Cincau hijau. Nah, ada pernah yang beli? Bu. Ah, pernah kan bapak-bapak. Nah, seandainya nih mamang tersebut ingin mempromosikan cincaunya nih. Kemudian supaya jualan cincaunya lebih laris lagi, lebih laku lagi. Nah, kira-kira bentuk iklan apa ya yang cocok ya? Ikan kolom. Ya, Ikan kolom. betul. Alif, Munzir tadi yang jangan lihat ya. Nah, cincau ini kan nih, kalau kalian lihat di gambar ini, cincau ini ada apa saja nih? Di dalam gelas ini ada apa saja? Termasuk dalam golongan materi apa cincau ini? Ya. Campuran, bagus ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang zat tunggal dan campuran. Ya, betul. Karena itulah cincau ini disebut tergolong dalam materi campuran ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada gambar iklan lagi. Ingat Ramadan ya jadinya ya kalau lihat gambar ini ya. Ramadan dengan Idul Fitri yang barusan lewat. Nah, amati dulu gambarnya baru Ibu coba tanyakan. Menurut kalian, unsur-unsur apa saja yang ada pada iklan tersebut? Tanggalnya, bagus. Sirlin, apa tadi Sirlin mau jawab apa? Nama produk, bagus Sirlin. Kalimat ajakan, benar. Tuh ada tulisannya enggak? Ada ya, ada tulisan diskon, berarti ada tulisan, ada gambarnya ya, ada gambarnya. Kemudian ada namanya ya, ada slogan menariknya. Sekarang gambarnya yang kita lihat berbeda dengan yang pertama. Nah, pertanyaannya juga berbeda. Sekarang, apa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak? Isinya jelas, singkat, jujur, menarik. Iya. Bagus sekali Sirlin. Singkat, jelas, menarik ya. Baik. Tadi ciri-cirinya ya sudah disebutkan Sirlin, lengkap sekali, Masya Allah. Sirlin pasti sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ya. Selanjutnya dari dua contoh iklan tadi, contoh tentang sirup dengan susu tadi ya, kita dapat rincikan nih, ini adalah tujuan pembelajaran kita, jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Unsur-unsur di dalam iklan. Yang pertama, ya coba kita lihat ini, kalau seandainya tadi cincau, itu ada apa saja? Yang pertama teksnya ya. Yang kedua nama produk, ini ada gambarnya ya. Kemudian ada slogan menarik. Nah, di sini kebetulan iklan yang Ibu tampilkan ini tidak ada kontak penjualnya. Nah, yang berikutnya ciri-ciri bahasa iklan. Nah, dilihat kalau kita lihat dari gambar iklan ini, yang pertama tadi yang disampaikan Sirlin itu isinya jelas, singkat, kan? Jujur, menarik, objektif dan tidak menyinggung siapapun, ya. Kemudian ciri bahasa yang lainnya adalah informatif. Dia menginformasikan bahwa cincau ini cocok untuk kesehatan. Yang berikutnya bahasanya singkat, tidak panjang-panjang. Kemudian kemasannya juga dibuat menarik. Sifatnya mengajak. Nah, kemudian pertanyaannya ya,
termasuk dalam zat apakah jika sirup dan susu tersebut kita satukan dalam satu gelas? Yang tadi iklan yang pertama tentang sirup, iklan yang kedua tentang susu. Kalau seandainya kita satukan dalam satu gelas, ya, kita satukan dalam satu wadah, termasuk dalam zat apakah? Jangan dijawab dulu nanti. Ya, mari kita menyimak video campuran sirup dan susu. Nah, bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kan boleh matikan ya. Maaf Bu, maaf. Oke, nah sekarang Ibu stop dulu share screen-nya ya. Nanti setelah ini kalian boleh mencoba sendiri di rumah masing-masing. Sekarang Ibu yang praktek. Ibu akan menyiapkan apa ini? Air putih. Air putih yang Air Bu. ya, air putih hangat. Kemudian ini ada Susu kental manis. susu kental manis. enak manis. Ini ada Sirup. sirup Sirup ABC ya. Kebetulan adanya sirup ABC. Kita akan lihat kalau tadi di dalam video, kalau ini sebenarnya. Kita masukkan ya. Airnya udah duluan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu berikutnya ada sirup yang sudah dimasukkan, kemudian kita campurkan, masukkan lagi susunya ke dalam gelas yang sudah dituang sirup. Lalu ini kita aduk. Bismillah. Kalian lihat ya. Kalian lihat. Ini sudah selesai diaduk ya. Nah, bagaimana warnanya? Pink.
Putih. Merah putih. Apakah ini tercampur semuanya? Sudah. Enggak. Zat tunggal. Sudah. Tercampur ya. Kelihatan ya? Dia tidak terpisah ya, dia tidak terpisah, tercampur. Oke, kita lanjut lagi. Ibu share screen lagi. Masih kita lanjutkan ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah ya? Nah, nih kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Zat tunggal itu apa? Siapa yang masih ingat? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja ya. Kemudian zat tunggal dan satu lagi zat, contohnya apa nih? Contohnya air tadi, kemudian gula, garam dan lain sebagainya. Dan zat campuran. Ya, sekarang zat campuran. Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Masih ingat? Zat campuran adalah terdiri dari Iya, bagus sekali. Iya, zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali, ya. Nah, jadi contohnya air apa? Air kopi, larutan garam, sirup buah, seperti yang tadi Bu Jaleha ini tampilkan tadi, praktekkan. Ini termasuk zat apa berarti? Sirup dan susu tadi berarti termasuk zat campuran. Nah, sekarang kita hari ini khusus membahas tentang zat campuran. Zat campuran terbagi dua, ya, yaitu yang pertama campuran homogen. Ya, siapa yang tahu zat campuran homogen? Campuran yang tidak terlihat lagi batasnya. Lalu yang kedua yaitu campuran heterogen, lawan dari homogen, ya, yaitu campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat yang batasnya. Tadi kalian udah lihat sirup yang Bu Jaleha campur dengan susu kan? Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam zat campuran apa? Zat campuran homogen. Bagus. Kenapa bisa disebut zat campuran homogen? Karena tidak terlihat lagi batas. Iya. Siapa tadi yang jawab? Karena tidak lagi terlihat batasnya, ya. Nih, tidak ada lagi batasnya, dia sudah tercampur rata. Nah, ini namanya zat campuran homogen. Nah, ya. Sekarang waktunya kita melakukan percobaan yang tadi. Sudah siap semuanya energennya? Sudah. Nah, silakan sekarang waktunya kalian melakukan percobaan sendiri. Ya, silakan. Ya, caranya tahu ya. Masing-masing siapkan air hangat, ya. Bengkonya belum, Lip. Sekarang percobaan mencampurkan air dengan energen. Beri waktu 3 menit cukup, insya Allah. Silakan masukkan airnya ke dalam gelas. Sudah, Bu. Ya, selanjutnya masukkan energen ke dalam gelas. Sudah. Aduk hingga rata.
Ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan sederhana sehingga kita sudah bisa menentukan ya apakah termasuk dalam campuran homogen atau heterogen. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Boleh kerjakan kegiatan 1 ya, LKPD kegiatan 1. Boleh langsung dikerjakan. Bu, yang tentang es cincau ke Bu? Ya. Nah, lanjut lagi kalau sudah selesai menulisnya. Kesimpulan isi iklan. Kenapa? Slogan itu apa Bu? Slogan itu susunan kata, kata-kata atau kalimat yang menjelaskan secara singkat tentang iklan ini, Kesya. Di sini kan ada kalimat-kalimat nih. Nah, yang menjelaskan secara singkat tentang isi dari suatu produk. Nah, itulah namanya slogan. Bu, sudah. Oke, mantap Alif. Kita tunggu teman-temannya. Oke. Bu, udah selesai Bu. Alhamdulillah, baik. Yang lainnya udah selesai juga. Kalau sudah kita lanjut. Siapa yang belum? Baik, kita lanjut ke kegiatan kedua ya. Nah, nih kegiatan kedua kembali kita akan melakukan percobaan. Ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Sudah Ibu berikan nama-namanya. Kelompok 1 ya, An-Nahl, kelompok An-Nahl. Artinya lebah, kelompok lebah. Yaitu akan melakukan percobaan. Percobaan apa? Kelompok 1? Mencampurkan air dengan minyak. Ya, mencampurkan air dengan minyak. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi percobaannya apa tadi? Kelompok 2, kelompok An-Nur, cahaya. Nah, harus bercahaya nih. Kelompok 2 mencampurkan air dengan apa? Gula Bu. Gula, baik. Ya, terus kelompok 3, kelompok Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Berikutnya kelompok 4, An-Naml. An-Naml ini artinya semut ya. Nah, kelompok An-Naml mencampurkan air dengan apa? Susu. Dengan susu ya. Sebentar lagi kita akan praktek. Kemudian kelompok 5, kelompok An-Nisa, kelompok wanita. Kelompok 5 mencampurkan air dengan pasir ya. Sudah siap semuanya melakukan percobaan? Ya Bu. Ya, baik, Ibu tutup share screen-nya. Silakan semuanya. Seperti tadi mencampurkan kalian mencampurkan melakukan percobaan mencampurkan energi dengan air. Pertama sesuai dengan petunjuknya ya, LKPD. Sudah Bu. Sudah Bu. Kita tunggu ya. Oke, kalau sudah setelah ini ya. Setelah ini kalian diskusikan bersama teman-teman kalian satu kelompok apakah sama atau beda hasilnya ya. Dari kelompok An-Nahl dulu. Kita dengarkan kelompok An-Nahl yaitu kelompok 1. Percobaannya adalah
mencampurkan air dengan minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Waalaikumsalam. hasil percobaan kelompok 1, yaitu mencampurkan minyak goreng dan air. Hasilnya adalah termasuk soal heterogen. Termasuk campuran heterogen karena unsur-unsurnya atau batasnya masih dapat terlihat. Minyak berada di atas sedangkan air di bawah. Terima kasih. Masya Allah. Sepakat sekali ya. Kelompok 1 luar biasa kerjasamanya nih. Jadi hasilnya teman-teman ya, anak-anak sekalian, hasil dari percobaan mencampurkan air dan minyak adalah zat campuran heterogen. Alhamdulillah semua percobaan sudah dilaksanakan ya. Kita sudah hampir sampai di penghujung. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan ke kalian apakah ada hal yang kurang jelas dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Bu Sirlin, Bu. Oh iya Sirlin, gimana Sirlin? Bisa dipahami ya Sirlin ya? Bisa, Bu. Ya. Ya, kalau tidak ada maka silakan anak-anak kerjakan evaluasi yang Ibu kirimkan di chat melalui Google Classroom. Kalian isi, langsung dikirimkan. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah memang semua anak-anak Ibu ini cerdas-cerdas semuanya, insya Allah ya. Baik, anak-anak silakan langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya hasil dari evaluasi tadi. Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan evaluasinya. Selanjutnya kita review dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Iklan. Tentang iklan. Iklannya banyak nih. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar tentang jenis iklan, pengertian iklan. Hari ini kita belajar iklannya tentang apa? Unsur ya. Tentang apa lagi? Ciri bahasa iklan ya. Kemudian tentang apa lagi? Kita belajar tentang apa hari ini? Tentang zat campuran yang terbagi menjadi 2. Zat campuran apa saja? Heterogen dan homogen. Heterogen dan homogen ya. Jadi kita sudah bisa, kalau kita lihat, kita sering di rumah ada yang buat air kopi, ada yang buat air teh, ada yang buat air susu. Inilah gunanya kita belajar ya. Nah, jadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa yang bergabung itu yang tidak tampak unsur penyusunnya, maka itu termasuk zat campuran homogen. Sedangkan yang masih tampak seperti pasir dengan air yang tidak bisa larut, maka dia termasuk heterogen ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan percobaan. Mudah-mudahan. Bagaimana kalian, senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, apalagi melihat sirup marjan dengan air susu ditambah esnya ya, Lip ya. Silakan kalian mencoba masing-masing di rumah nanti setelah ini ya. Baik, silakan nanti kalian sebelum nanti kita pertemuan berikutnya, maka kita akan baca-baca dulu untuk bahasan atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini ya, Ibu mintakan salah satu bisa membantu Ibu untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang bersedia? Nuraili Azizah saja. Silakan Nuraili.
Said. Siap, Allahu Akbar. Iqra'u doa ba'da ta'lim. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna wa arinal batila warzuqna ijtinabah. subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Nurlaili Aziza. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.